Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa mempresentasikan analisis kebahasan sosiolinguistik yang berjudul Interferensi dan Integrasi Kata-kata Daerah dan Asing dalam Novel Dian yang Tak Kunjung Padam, di mana dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Ainunisi, SPD MHum. Sebelumnya biarkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Rara Yunisa dengan NIM 2171110 dengan kelas atau seksi kelas B dengan seksi kelas 2022 1017 0047. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa yang menjadi latar belakang dari penulisan kebahasaan ini. Nah, di dalam novel Dian yang Tak Kunjung Padam itu terdapat masalah perbahasan, yaitu interferensi atau integrasi kata atau frasa, di mana hal ini disebabkan oleh fenomena yang terjadi dalam konteks bahasa Indonesia yang selalu berubah setiap periode tertentu. Nah, novel Dian yang Tak Kunjung Padam ditulis pada tahun 1932, yang mana pada masa itu Indonesia belum merdeka. Bahasa Indonesia pada waktu itu masih berusia 4 tahun setelah diresmikan pada tahun 1928. Nah, bahasa Indonesia ini juga sangat masih kental dengan aroma bahasa asing dan bahasa daerah yang selanjutnya menjadi bahasa Indonesia. Di dalam novel Dian yang Tak Kunjung Padam sebagai hasil karya sastra yang dihasilkan pada masa itu, tentunya juga mempunyai bahasa yang masih berbaur dengan bahasa daerah ataupun bahasa asing. Pembauran tersebut bisa juga dalam bentuk interferensi maupun integrasi. Nah, berdasarkan permasalahan itulah maka dilakukan penelitian interferensi dan integrasi kata atau frasa dalam novel tersebut. Kemudian apa permasalahannya? Permasalahannya di sini adalah adanya kedwibahasaan yang menimbulkan interferensi dan integrasi bahasa itu sendiri. Nah, di mana interferensi bahasa itu merupakan penyimpangan norma kebahasaan yang terjadi dalam ujaran dwibahasawan karena keakrabannya terhadap lebih dari satu bahasa. Sehingga hal ini disebabkan karena adanya kontak bahasa. Saling mempengaruhi antar bahasa pasti terjadi. Misalnya adanya proses peminjaman kosakata bahasa lain yang dikuasai oleh dwibahasawan tersebut. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dan pembahasan. Interferensi menurut genre adalah gejala penyusupan sistem suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Sedangkan integrasi adalah penggunaan unsur bahasa lain secara sistematis seolah-olah merupakan bagian dari suatu bahasa tanpa disadari oleh pemakainya sendiri. Nah, interferensi ini dan integrasi ini merupakan dua hal yang berbeda, di mana Wendrich mengemukakan bahwa integrasi bahasa terjadi apabila suatu interferensi dilakukan secara terus-menerus, sehingga bahasa semakin diterima sebagai bagian dari sistem bahasa mereka. Berdasarkan hal itu, dapat kita ketahui bahwa yang membedakan antar interferensi dan integrasi bahasa adalah kamus. Apabila suatu kata serapan belum tercantum dalam kamus, maka kata tersebut dikatakan sebagai interferensi. Namun, jika sebuah kata sudah tercantum dalam kamus, maka disebut sebagai kata yang sudah terintegrasi. Kemudian, apa yang menyebabkan terjadinya interferensi bahasa? Secara umum, interferensi bahasa itu terjadi bila seseorang bilingual tidak bisa membedakan atau memisahkan unsur-unsur antara bahasa ibu dengan bahasa yang kedua. Nah, secara lebih detail, Wendrich juga menyebutkan ada 7 faktor yang menyebabkan jadi interferensi, yang mana yang pertama, kedwibahasaan pelafal atau penutur bahasa. Yang kedua, tipisnya kesetiaan pelafal atau penutur bahasa penerima. Yang ketiga, tidak cukupnya kosakata bahasa penerima. Yang keempat, menghilangnya beberapa kosakata yang jarang digunakan. Yang kelima, kebutuhan persamaan kata atau sinonim. Yang keenam, presise bahasa sumber dan gaya bahasa. Yang terakhir yaitu terbawa kebiasaan bahasa ibu. Nah,
Kalau tadi kita bahas penyebab interferensi bahasa, sekarang kita akan masuk apa penyebab integrasi bahasa. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, integrasi bahasa itu merupakan hasil dari fenomena interferensi yang terjadi secara berulang-ulang dan berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Secara lebih detail, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya integrasi. Yang pertama, itu kondisi karakteristik sistem atau kaidah kebahasaan, yang mana semakin mirip antara satu dengan yang lainnya, maka suatu bahasa akan cepat berintegrasi. Yang kedua, urgensi penyerapan suatu bahasa. Nah, di sini semakin penting unsur bahasa tersebut dalam pemakaian bahasa penerima, maka semakin sering juga digunakan sehingga semakin cepat berintegrasi. Nah, yang ketiga itu sikap bahasa pada penutur bahasa penerima, di mana terdapat kesetiaan, kebanggaan, dan kesadaran akan norma-norma bahasa. Jika sikap bahasa ini semakin menurun, maka akan semakin berpeluang terjadinya integrasi. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam interferensi atau integrasi yang terdapat di dalam novel Dian yang Tak Kunjung Padam, di mana kita bisa melihat pada data 1 itu berasal dari kalimat pada halaman 143, Adinda tak hendak menurutkan nafsu keduniaan sehingga merendahkan derajat cinta Kakanda yang tinggi dan mulia itu, di mana asal bahasa tersebut merupakan dari bahasa Arab yaitu dunia, yang artinya alam kehidupan. Tapi di dalam penggunaan dalam novel itu keduniaan, yang artinya bumi dengan segala sesuatu yang terdapat di atasnya. Bentuk katanya yaitu kata berimbuhan dengan status integrasi. Nah, begitupun dengan data yang kedua, itu dari kata derajat, yang mana asal bahasanya kita bahasa Arab, bentuk asalnya darajat, yang artinya tingkat, dan penggunaan dalam novel itu derajat, yang artinya martabat. Bentuk dari kata dasar sinonimnya kata pangkat, dan statusnya masih tetap integrasi. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam data ketiga, yaitu dari kerabat pada halaman 154, di mana asal bahasanya dari bahasa Arab yang bentuk asalnya qorib, arti dekat. Penggunaan dalam novelnya kerabat, yang mana arti dari kerabat ini keturunan dari induk yang sama yang dihasilkan dari gamet yang berbeda. Dan untuk katanya yaitu kata dasar sinonim dekat, kemudian status interferensi. Untuk data-data selanjutnya bisa dilihat pada layar, yang mana data asal katanya fana dan kata adat, yang mana yang fana itu statusnya integrasi dan adat juga integrasi. Untuk data selanjutnya ada dari kata ruh yang artinya nyawa, yang statusnya interferensi. Kemudian data selanjutnya itu halte, yang mana bentuk asalnya dari bahasa Inggris yang statusnya yaitu integrasi. Oke, selanjutnya dalam novel Dian yang Tak Kunjung Padam karya Sultan Takdir Alis Jabana terjadi adanya kata interferensi dan integrasi. Berdasarkan data tersebut didapatkan bahwa lebih banyak kata integrasi daripada kata interferensi. Berdasarkan angka jumlah interferensi dan integrasi ini, bahasa dalam novel ini kita tahu bahwa lebih banyak integrasi kata yang muncul daripada interferensinya. Hal ini juga membuktikan bahwa penetapan bahasa asing merupakan bahasa asing maupun daerah, sehingga terjadinya menjadi bahasa Indonesia, yang mana tertulis dalam kamus juga begitu cepat. Nah, interferensi bahasa yang muncul lebih sedikit daripada integrasinya juga memperlihatkan bahwa proses peralihan dari interferensi bahasa menjadi integrasi juga lebih cepat. Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya akan kosakata. Interferensi dan integrasi muncul hanya pada saat muncul dalam kalimat-kalimat yang memerlukan saja. Adapun sumber interferensi dan integrasi berasal dari bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Palembang.
yang mana menjadi pendorong penggunaan interferensi dan integrasi dalam novel tersebut, yaitu latar dari novel itu sendiri, yaitu Sungai Musi Palembang. Di sana, di Sungai Musi Palembang masih kental dengan adat keislaman, sehingga banyak kita temukan istilah-istilah Islam yang muncul dalam novel tersebut. Nah, selain dari itu, penggunaan interferensi dan integrasi juga didorong oleh latar belakang pengarang yang mana berasal dari daerah Minangkabau yang masih kental dengan bahasa Melayu. Kemudian, interferensi dan integrasi bahasa asing dalam novel karya Sultan Takdir ini juga berasal dari bahasa Arab dan bahasa Inggris. Latar belakangnya, kehidupan pengarang ikut berperan dalam munculnya interferensi dan integrasi bahasa baku tersebut dalam novelnya, yang mana ia memiliki pengetahuan agama dan hukum yang luas, sehingga bahasa Arab menjadikannya kaya dengan interferensi dan integrasi bahasa Arab. Begitu pula dengan bahasa Inggris, karena beliau merupakan sastrawan berpendidikan tinggi sehingga telinganya tidak asing dengan berbahasa Inggris. Interferensi dan integrasi bahasa daerah pada novel Dian yang Tak Kunjung Padam ini juga berasal dari bahasa daerah Palembang, yang mana Sultan Takdir lahir di Sumatera Utara. Kebanyakan penduduk di sana kala itu menggunakan bahasa Palembang sebagai bahasa ibu. Dengan demikian, interferensi dan integrasi bahasa daerah dalam novel ini adalah bahasa daerah Palembang. Baik, kita simpulkan. Dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa novel yang berjudul Dian yang Tak Kunjung Padam karya Sultan Takdir Ali Syahbana terdapat beberapa interferensi dan integrasi bahasa. Adapun intensitas integrasi terlihat lebih banyak daripada interferensi bahasa. Adanya interferensi dan integrasi dalam novel ini memperlihatkan bahwa Sultan Takdir merupakan pengarang yang kaya bahasa. Pengarang mampu memadukan antara serapan bahasa asing dengan bahasa daerah untuk disandingkan dengan bahasa Indonesia yang bukan serapan. Dilihat dari sumber interferensi dan integrasi, novel ini menunjukkan bahwa kata serapan sudah banyak digunakan pada masa novel ini diterbitkan, yang mana ada bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Palembang. Hal ini membuat novel memiliki karakter yang kuat, yakni interferensi dan integrasi bahasa asing, menumbuhkan keakraban karya dengan pembaca yang berbahasa modern pada saat itu. Dan bahasa daerah juga menunjukkan bahwa suasana dalam novel ini sangat dekat dengan kearifan lokal berlatarkan Palembang. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.